Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Bimantoro. Saya adalah CEO dari Donate for Rescue dan saya ingin memberikan penjelasan tentang startup kami. Startup kami fokus pada memberikan dukungan kepada masjid-masjid, baik itu dengan menyediakan takjil selama salat Jumat, membantu menyediakan dana untuk renovasi, atau membantu dengan perbaikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh startup kami adalah dengan bekerja sama dengan masjid-masjid untuk memahami kebutuhan-kebutuhan mereka dan kemudian mencari sumber dana atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, jika sebuah masjid membutuhkan renovasi, startup kami dapat menghubungi para masjid dan menawarkan mereka kesempatan untuk berkontribusi terhadap biaya renovasi. Startup kami juga menyediakan takjil untuk jamaah sholat Jumat selama bulan Ramadan. Startup kami dapat menyediakan box-box takjil untuk distribusi selama sholat Jumat. Pendekatan lainnya yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan membuat platform di mana individu atau organisasi dapat menelusuri dan memilih masjid-masjid yang ingin dukung maksudnya. Ini dapat dilakukan melalui sebuah situs web atau aplikasi, dan donasi yang dapat dikumpulkan dan dialokasikan ke masjid yang dipilih. Secara keseluruhan, tampak bahwa startup kami bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap masjid-masjid dan membantu mereka melayani masyarakat dengan baik. Penjelasan perusahaan kami yaitu menyediakan web untuk memudahkan orang-orang untuk permasalahan yang ada seperti ketika kekurangan takjil atau makanan saat sholat Jumat, atau saat masjid sedang melakukan renovasi dan kekurangan dana. Itulah penjelasan dari CEO. Sebagai CMO, tugas saya adalah untuk menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran, mengatur strategi sesuai budget, berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Tidak lupa juga untuk memahami teknik praktik marketing terbaru. Target market validation kami adalah masjid atau musola di sekitar perusahaan, dengan melihat keadaan masjid atau musola yang perlu direnovasi atau membutuhkan perbaikan, serta jika ada masjid atau musola yang kekurangan takjil saat Jumatan, kita juga bisa membantunya. Perkenalkan, nama saya Sofa. Saya menjabat sebagai COO di dalam perusahaan ini. Saya akan memberikan satu contoh tugas sebagai COO di dalam perusahaan ini. Contoh, dalam permasalahan di startup kita ini, saya memiliki solusi untuk itu, yaitu saya akan menargetkan satu masjid terdekat untuk kita bantu. Saya juga memiliki alasan tersendiri kenapa harus masjid yang terdekat terlebih dahulu, supaya kita mendapatkan respon yang baik dari para warga ataupun daerah di sekitaran perusahaan kami. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan dari warga, tentu saja kita akan sangat mudah untuk dilirik oleh para donatur masjid. Oke. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Arden Purmaditya, selaku CFO dari perusahaan Donate for Rescue. Saya bertugas mengatur dan mengelola keuangan, menganalisis keuangan, meninjau pengeluaran dan pemasukan, menilai investasi, dan masih banyak lagi tugas seorang CFO. Sebagai seorang CFO, saya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk berkembangnya perusahaan, seperti tugas yang sudah saya sebutkan di atas. Maka dari itu, berpikir strategis dan menganalisis sangatlah penting untuk menghadapi masalah keuangan di masa mendatang. Perkenalkan, saya Rizali Anwar. Saya di sini menjabat sebagai seorang CTO di perusahaan ini. Sebagai seorang CTO yang mengembangkan bisnis donasi untuk masjid, memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengembangkan bisnis ini. Maka kami akan melakukan beberapa hal yang dapat kami lakukan. Pertama, memahami dan menganalisis kebutuhan teknologi bisnis. Kami harus memahami kebutuhan teknologi yang diperlukan oleh bisnis donasi untuk masjid, dan menganalisis bagaimana teknologi dapat menjadi keberlangsungan dan peningkatan bisnis. Kedua, menyusun strategi teknologi. Setelah memahami kebutuhan teknologi, kami harus menyusun strategi teknologi yang sesuai dengan tujuan bisnis.
dan mengintegrasikannya dengan rencana bisnis yang lebih baik. Ketiga, menentukan anggaran teknologi. Kami juga harus mengelola anggaran teknologi secara efektif dengan sebaik-baiknya. Keempat, mendorong inovasi. Kami harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk baru melalui inovasi teknologi. Yang kelima, membuat website. Website ini digunakan untuk para donatur dalam melakukan transaksi. Selain itu, kami juga harus terlibat dalam kegiatan startup donasi untuk membangun sistem donasi online yang mudah digunakan, menciptakan fitur-fitur baru yang bermanfaat, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap startup donasi dengan memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana.